sehingga mengakibatkan kerugian konsumen, ya itu bisa bisa kena pasal 28. Misalnya banyak nih sekarang nih review jujur nih ya di warung tertentu ya, karena nggak dikasih gratisan, kemudian yang diinformasikan adalah berita yang bohong. Di warung ini ternyata makanannya tidak higienis, ada cicaknya, padahal cicaknya dibawa sendiri, ya. Sehingga mengakibatkan kerugian, ya kerugian tertentu. Atau juga misalnya orang jualan di e-commerce, ya apa yang diberitakan itu menyesatkan, yang diinformasikan tuh menyesatkan. Konsumen yang beli juga rugi, itu juga bisa kena pasal 28. Kemudian juga orang yang sengaja ataupun tanpa hak menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan rasa kebencian, baik secara individu atau kelompok, itu pasal di pasal 28 itu lebih ke hate speech ya, dan penyebaran berita bohong. Pasal 29 itu terkait dengan ancaman kekerasan, ya mengancam dan menakut-nakuti secara online, ya itu baik menggunakan apapun itu, ya menggunakan WhatsApp kah, menggunakan Telegram kah, yang isinya adalah ancaman kekerasan atau berisi menakut-nakuti, itu yang ditujukan secara pribadi bisa kena pasal 29 ya, termasuk tindak pidana menurut pasal 29, kemudian pasal 30. Nah, hacking itu biasanya kena ke pasal 30 ya, pasal 30 illegal access ya. Illegal access itu pasal 30 ya. Kemudian intersepsi secara ilegal ya, intersepsi itu penyadapan ya, itu pasal 31 ya. Itu kemudian kecuali yang diperkenankan itu kalau misalnya intersepsi atas permintaan kepolisian, kejaksaan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang itu boleh ya. Kemudian 32 itu terkait dengan melakukan pengerusakan, merusak, mengubah data, menambah, mengurangi data elektronik ya, atau informasi elektronik, dipindahkan, disembunyikan, itu pasal 32 ya. Jadi manipulasi data atau dokumen atau informasi elektronik itu ada di pasal 32. Kemudian ya, yang melakukan ini perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu sistem elektronik, jadi bisa down atau nggak bisa bekerja sama sekali ya, entah dikirimin virus atau dikirimin malware sehingga bisa mengganggu sistem elektronik tertentu, tidak bekerja sebagaimana mestinya, itu bisa kena pasal 33 ya. Kemudian juga memproduksi, menjual, mengadakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, dan memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang secara khusus dikembangkan untuk bisa memfasilitasi perbuatan dari pasal 27 sampai pasal 33. Ini terkait dengan orang yang menjual, memproduksi, mengadakan, mengimpor ya, atau menyediakan perangkat keras ataupun perangkat lunak, hardware ataupun software yang memang dirancang untuk bisa melakukan tindak pidana yang ada di pasal 27 dengan pasal 33, itu juga bisa kena pasal 34 ya. Terkait juga dengan misalnya orang yang menyediakan sandi komputer yang dijual belikan sandinya orang lain gitu ya, sehingga membuat sistem elektronik bisa diakses, itu bisa kena pasal 34 ya. Melakukan pencurian ya, kemudian didistribusikan, dijual orang lain gitu ya, itu bisa kena pasal 34. Nah, ini beda kalau misalnya untuk yang ayat satunya itu dikecualikan jika digunakan untuk kegiatan penelitian, kemudian pengujian sistem elektronik atau pelindungan sistem elektronik yang dilakukan secara sah dan kemudian pasal 35 itu terkait dengan ya ini sama juga ya, ini manipulasi juga, manipulasi mencipta, merubah, menghilangkan, merusak informasi elektronik ya, kemudian menggunakannya ya
dianggap seolah-olah informasi elektronik itu data yang otentik gitu ya. Tujuannya itu kenapa mengubah, memanipulasi, menciptakan ya agar seolah-olah data tersebut otentik padahal bukan data otentik, merupakan data yang sudah dimanipulasi ya. Misalnya SK ataupun ijazah elektronik ya diubah ya, tidak ada SH-nya diganti SHMH padahal nggak pernah kuliah gitu ya, ambil dari ijazah di universitas tertentu gitu ya, yang kemudian padahal bukan punya dia, punya orang lain ya, tapi diubah nama kalian misalnya gitu ya, dan menganggap bahwa itu seolah-olah data yang otentik, itu kena pasal 35 ya. Itu kemudian ya itu saja ya. Ada juga terkait dengan haki kalau tidak salah ya. Terkait dengan haki juga ada. Nah, untuk tindak pidana, untuk ketentuan pidananya ya, itu ada di pasal 11 ya, dari pasal 45 hingga pasal 53 kalau tidak salah. Pasal 52. Jadi dari 45 sampai 52 itu ketentuan pidana dari perbuatan yang dilarang yang ada di pasal 27 ya. Pasal 27 hingga pasal tadi berapa, 35 kalau tidak salah ya. 35 ya, benar. Ya, itu ya. Nanti untuk update-nya saudara bisa sambil dilihat di Undang-Undang 19 tahun 2016 dan Undang-Undang 124 kalau tidak salah ya. Dan kalau tidak salah yang berubah hanya di pasal 27 ya, salah satunya di pasal 27 ya. Tuh. Begitu ya, saudara, untuk perkuliahan hari ini. Materi yang disampaikan hari ini juga akan dijadikan sebagai bahan ujian, gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi yang belum diabsen Hilkia, ya. Bentar. Dengan siapa? Muhammad Hilkia, Bu. Iya, dengan siapa? Hilkia dengan siapa?